ya. Siapa tahu besok Pak Jokowi tiba-tiba mau menelpon Pak Munif menggantikan Pak Nadiem kan? Saya usulkan begini, kalau Pak Munif ditelepon Pak Presiden, bilang aja salah sambung, Pak. Ya, gimana Pak Munif kira-kira? Ya, jadi memang masalah pendidikan ini dahsyat ya. Jadi begini, problem guru itu jantung sebetulnya. Ya. Problem guru itu jantung. Kalau gurunya keren, masalah apapun yang terjadi, perubahan, revolusi, pembelajaran yang terjadi, itu pasti guru itu bisa menghandle-nya. Itu catatan kunci sebetulnya. Seperti yang tadi dikatakan oleh Bung Rocky, ya, guru itu harus jadi teman berpikir. Saya sepakat sekali. Itu. Kalau kita melihat memang problem kurikulum, ini kan kalau di teorinya ada begini, Bung Rocky sama Pak Salim. Ini teori ya. Nah, yang namanya dimensi pengetahuan kan ada 4. Yang pertama adalah faktual gitu. Lalu konseptual gitu, lalu prosedural. Nah, yang terakhir ini yang goib ini di pendidikan kita namanya metakognisi itu. Nah, ini kan value metakognisi itu. Kalau misalkan faktual ditanya ada 2 mangkok makanan begitu. Oh, ini soto ayam, ini bubur ayam. Kalau jelas itu betul, berarti faktualnya selesai begitu. Tapi ketika 2 makanan ini ditarik, ditanya anak kita, soto ayam itu apa? Kalau dia jelaskan soto ayam adalah makanan yang mengandung bla bla, benar, berarti konseptualnya benar. Naik lagi ke tingkatan, bisa enggak buat soto ayam? Kalau dia bisa, proseduralnya oke. Tapi yang sangat jarang, nah ini diajarkan oleh guru, pasti nanti alasannya kurikulum dan lain-lain. Ini padahal sebenarnya kualitas guru. Kalau ada bubur ayam dan ada soto ayam, kamu pilih yang mana? Nah, jawaban itu, why, kenapa milih soto ayam, kenapa milih bubur ayam itu adalah metakognisi. Kita lihat saja, Mas Aldi ya, kalau di pembelajaran PAI, coba buka itu PAI itu, mulai dasar dan menengah. Semua berhenti pada prosedural. Semua berhenti pada sholat, udah semua prosedur sholat sudah. Mulai sholat wajib ini nih. Tapi ketika ditanya, kenapa harus sholat? Kenapa harus zakat? Kenapa harus berpuasa? Itu enggak. Nah, ini yang akhirnya seperti Bung Rocky tadi bilang, guru tidak menjadi teman berpikir. Nah, ini. Jadi guru hanya sumber belajar one way. Jadi kalau menurut saya, problematik kita kalau benar-benar kita mau zoom, yaitu guru, maka ayo kita tarik ke belakang. Ini root problemnya. Kok jarang kita berbicara tentang pabriknya guru ya Pak Salim ya. Nah betul. FIP, pabriknya guru ini seperti itu. Nah, kalau kita fokus gitu, saya ingat catatan dari Finlandia, 70-80 itu kualitas pendidikan Finlandia bobrok, masih maju Indonesia, masih maju Indonesia begitu. Kemudian didatangkan tim ahli untuk mencari tahu apa ini kebobrokan ini sumber dasarnya apa. Ternyata ketemu 2, yaitu pertama adalah politik pendidikan, politik ini pendidikan, dan yang kedua adalah problem di FKIP, pabriknya guru. Politik pendidikan adalah sentralistik kurikulum. Finlandia itu kecil, nggak ada sekolah swasta, negeri semua, karena itu sentralistik. Ini yang kerok kemunduran pendidikan di Finlandia. Dirubah, Bung Rocky, Pak Salim, menjadi desentralisasi kurikulum. Setiap sekolah silahkan mendesain kurikulumnya sendiri. Mereka itu sampai punya istilah tailor-made kurikulum. Jadi dari anak yang Bung Rocky tadi bilang, ini loh, aku kepingin tahu ini, kepingin belajar ini. Jadi dari peserta, namanya tailor-made kurikulum. Nah, ketika itu diselenggarakan oleh pemerintah, perubahan sentralistik menjadi desentralisasi kurikulum, ditunjang perbaikan FKIP-nya di sana, itu luar biasa. Sederhana,
Di sana S1 guru itu, Pak Salim, 70% praktek, 30% tumpukan buku teori. Lulus nggak boleh ngajar, harus ngambil master 2 tahun, lulus harus menemukan satu teori. Lihat, luar biasa ini. Apakah teori penilaian, apakah teori metodologi, macam-macam. Baru dari situ boleh ngajar. Nah, ini yang digarap oleh pemerintahnya di dua ini. Politik pendidikan dan pabriknya guru. Sehingga ketika kurikulum diserahkan total kepada sekolah, gurunya itu sudah mampu. Karena keluaran dari pabrik yang keren, luar biasa.